Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari TP3 Forum Pembela Islam mengajukan gugatan ke Peradilan Internasional terkait penembakan 6 laskar Forum Pembela Islam. Sumber saya dari YouTube. Ada masalah penembakan 6 laskar Forum Pembela Islam di jalan tol kilometer 50. Atas penembakan tersebut dituduh polisi melanggar HAM berat sampai dilaporkan ke Komnas HAM sebagai lembaga independen. Dan Komnas HAM ini adalah untuk memeriksa kasus-kasus yang tidak memihak kepada siapapun dia, tidak memihak ke pemerintah dan tidak memihak kepada masyarakat. Sifatnya dia memihak kepada kebenaran. Komnas HAM menerima pengaduan Forum Pembela Islam. Polisi melakukan penembakan 6 laskar Forum Pembela Islam. Setelah Komnas HAM memeriksa kasus penembakan 6 laskar Forum Pembela Islam, justru membenarkan tindakan polisi bahwa 2 senjata pistol milik korban laskar Forum Pembela Islam. Walaupun Munarman bilang bahwa Forum Pembela Islam tidak pernah menggunakan senjata, dia tindakannya selalu menggunakan tangan kosong. Jadi tidak benar para laskar tersebut menggunakan senjata. Kelompok pembebasan Islam ini tidak bisa menerima hasil pemeriksaan Komnas HAM yang kemudian mengajukan gugatan ke Peradilan Internasional. Dengan gugatan, polisi menembak 6 laskar FPI sebagai perbuatan melanggar HAM berat. Forum Pembela Islam mengajukan gugatan ke internasional. Hak itu merupakan hak daripada FPI tersebut. Jadi siapapun mengajukan gugatan ke Peradilan Internasional itu haknya. Tetapi mengenai diterima atau tidak itu menjadi masalah. Dugaan saya, gugatan TP3 Forum Pembela Islam ke Peradilan Internasional kemungkinan besar akan ditolak oleh Peradilan Internasional dengan alasan karena penembakan 6 laskar Forum Pembela Islam merupakan perbuatan kejahatan biasa, di mana pada saat Rizik Syihab mau sholat subuh, dia membawa laskar FPI tersebut. Setelah di jalan tol kilometer 50 terjadi salip-salipan, dan di mana laskar FPI duluan menembak polisi, sehingga polisi untuk membelanya dia melakukan penembakan sehingga sampai mati 6 orang. Hal itu merupakan pidana biasa. Itu bukan kejahatan HAM berat itu. Sehingga dugaan saya nanti gugatannya itu ke gugatan daripada TP3 Forum Pembela Islam akan ditolak Peradilan Internasional. Karena Peradilan Internasional kalau masalah tindak pidana biasa itu bukan kewenangan Peradilan Internasional, itu kewenangan negara Indonesia, dalam hal ini polisi. Itu kewenangan kepolisian itu dalam menghadapi semua tindakan-tindakan yang sifatnya kriminal atau perbuatan kejahatan biasa. Jadi harapan saya, Forum Pembela Islam mengundurkan niatnya mengajukan gugatan ke Peradilan Internasional. Itu sama juga menghabiskan waktu dan tenaga, dan kemungkinan besar akan ditolak Peradilan Internasional. Dan saya khawatir kalau nanti gugatannya ditolak Peradilan Internasional, bisa nanti orang-orang tersebut dituntut di pengadilan negeri dengan tuduhan melecehkan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Jadi nanti bertambah-tambah masalah. Sudah ada masalah, bertambah lagi masalah. Karena perbuatan mereka itu tidak kuat pembuktiannya. Kuat pembuktian dalam tindak pidana umum. Tapi tuduhan mereka itu melakukan
pelanggaran HAM berat itu tidak didukung alat bukti dan lain sebagainya. Jadi dugaan saya, sangat besar dugaan saya, itu akan ditolak peradilan internasional gugatan tersebut. Karena itu merupakan perbuatan pidana yang sifatnya perbuatan kejahatan biasa lah itu ya. Kan biasa penjahat-penjahat ditembak oleh polisi karena dia melakukan kejahatan. Sama juga dengan tindakan ini. 16 kali karena dia melakukan kejahatan, dia melakukan penembakan dulu, baru polisi membalas tembakan tersebut. Jadi ini nanti ya, tidak seenaknya saja ke sana. Kalau nanti di persidangan semua nanti akan dipanggil daripada Forum Pembela Islam dan dipanggil juga nanti pihak kepolisian dan lain-lain, dan Komnas HAM juga mungkin dimintai keterangannya di sana sebagai untuk memeriksa keterangan tersebut untuk menentukan kebenaran daripada hal tersebut. Jadi kedugaan saya akan ditolak itu nanti gugatan tersebut oleh peradilan internasional. Yang saya khawatirkan nanti kalau ditolak, orang-orang yang mengajukan gugatan tersebut akan dituntut di Indonesia ini dengan tuduhan yaitu melecehkan daripada kepolisian melaksanakan tugasnya, merusak nama kepolisian itu. Sekian dan terima kasih.